Dan perlu saya informasikan untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang sementara memantau kami di YouTube channel RRI Kupang, kita sudah kedatangan Gubernur Nusa Tenggara Timur yang sudah hadir bersama dengan kita di Studio 1 Pro 1 Kupang, Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Rani dan semua pemirsa RRI Kupang 94.4 FM. Iya, selamat datang Bapak di Studio Pro 1. Ya. Ini kita berbincang terkait mengenai ide Bapak yang luar biasa. Terakhir itu 2015. Saya langsung saja ya Pak Gubernur ya. Ya. Terakhir itu 2015 dan 2017 ya Pak Yanes ya? 2017. 17. Oh 2017. Nah terakhir itu 2017 Tour de Flores ya. Kemudian saat ini ada gebrakan baru lagi dari Bapak yang luar biasa menghidupkan kembali. Kita ingin tahu konsep dasar Bapak ya, pemerintah NTT dalam hal ini Bapak Gubernur dan juga Bapak Wakil Gubernur yang kembali menghadirkan event balap sepeda profesional ini setelah kemarin 2017 yang sama digelar di daratan Pulau Flores ini. Sebenarnya seperti apa begitu? Silakan Bapak. Ya, ini lahir pada saat kami kemarin itu 2 minggu setelah mengalami proses di Magelang, ret-ret bersama Pak Prabowo dan semua kabinet. Itu kami pulang dulu 2 minggu setelah dari Magelang. Kami kumpul lagi di Jakarta untuk keliling di 22 kementerian lembaga dan ke 25 tepatnya dengan Gubernur DKI. Nah, waktu sampai di Kementerian Pariwisata di gedung Sabta Budaya, saya ingat betul tuh gedung itu karena saya dari sejak aktivis mahasiswa saya udah pernah masuk gedung itu. Saya lihat gedungnya juga tetap tidak berubah. Suasana diskusi bersama para pemimpin waktu yang mendampingi, yang mewakili Kemenpar juga kayak lemas letih lesu. Jadi saya bilang begini, ini kok kita bicara tentang pariwisata kok kayak kita lemes gitu saya bilang. Iya, benar. Ya udah deh, kami NTT itu justru kepingin dapat banyak sharing dari kementerian. Kalau enggak kita coba bikin sendiri, kita punya ide. Saya mau bikin tour di NTT. Waktu itu terbersit begitu saja dan waktu itu kami berpikirnya itu konsep pertama touring sebenarnya. Touring tour di NTT. Bukan lomba balap sepeda kelas dunia seperti yang terakhir diputuskan setelah kami ketemu dengan Pak Yanes dan tim ya. Jadi waktu pulang dari sana, saya juga konsultasi sama semua para bupati wali kota. Kita sepakat untuk kita buat ini sebagai event sport tourism untuk menggerakkan pariwisata melalui olahraga dan juga menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM dan menggerakkan seluruh NTT yang dilintasi itu kira-kira 17 kurang lebih ya. Ada 17 mungkin yang bisa kita lewati, total semua tingkat 2 minus yang kepulauan dan yang agak masuk ke dalam kayak di Mbai kita nggak masuk dan sebagainya, itu biar semuanya bergerak gitu. Dan memang respon teman-teman kepala daerah bagus sekali. Memang kalau kita lihat Tour de Flores itu menjadi salah satu rujukannya buat kita di NTT. Tapi waktu itu saya bilang jangan tanggung, kita bicara NTT ini minimal kita ambil yang pulau-pulau besar dulu, Timor, Flores dan Sumba gitu. Dan ide yang waktu itu mendadak ini makin lama makin menemukan bentuk, apalagi setelah kami ketemu dengan Pak Yanes ini. Pak Yanes ini orang yang setahu saya di Kompas itu dulu sering menangani kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh Kompas untuk balap sepeda se-Republik ini. Itu Pak Yanes ini yang biasa bikin. Kemudian saya ajak Pak Noldi sebagai Kadis Pariwisata, kita ngobrol, juga Pak Alfons sebagai Kadispora. Kita ngobrol, kemudian kita diskusi lagi dengan Pak Wagub dan Pak Sekda dan jajaran. Jadilah yang sekarang ini seperti yang kita kenal dan sudah di-launching di Jakarta bersama dengan Pak Menpora, Pak Dito Aryo Tejo, juga di NTT untuk seluruh NTT itu dan semua jajaran yang ada di sini. Dengan waktu itu kami bersyukur bertepatan dengan kehadiran dari Wakil Perdana Menteri Timor Leste juga ada di sini. Kemarin saya ke Jakarta 2 hari lalu saya ke Jakarta ketemu dengan Menpora. Beliau juga sudah kami diskusi banyak hal. Akan juga mensupport dari tim Kemenpora juga untuk kegiatan ini, baik itu secara teknis maupun juga secara untuk sponsor dan sebagainya akan juga dibantu. Dan walaupun ini sebagai kegiatan yang tadi mungkin Pak Yanes juga sampaikan belum masuk di UCI ya resmi, tapi saya dapat kabar dari Pak Yanes dan banyak dari teman-teman Jakarta Cerita itu banyak sekali orang yang berminat karena faktor eksotiknya NTT itu. Wow. Jadi eksotiknya NTT itu ternyata membuat banyak orang mau kepingin datang gitu. Dan Pak Yanes tadi malam saya juga dapat kabar khusus untuk tim dari Indonesia itu nanti dari
Yayasan Bambu itu mereka siapin siapin tim sendiri dari yang pakai sepeda bambu, Pak Yanes. Jadi oke. mereka siap bikin tim sendiri 5 orang karena mereka juga sudah dipakai juga di Jepang dan di mana-mana pakai sepeda bambu ya di Eropa. Iya, betul. Nah, mereka sekarang mau pakai juga untuk nanti pembalap profesional, pakai semuanya sepeda bambu dan mereka mau bikin tim sendiri tuh 5 orang. Mereka siap tuh satu tim sendiri dari Indonesia. Ya. Jadi ini menarik. Jadi kayak banyak sekali yang dengan berbagai cara mau terlibat. Nah, kalau sepeda bambu juga main, itu juga menurut saya keren. Kan juga sepeda bambu kan juga sepeda yang ada di kita gitu. Iya, Dan produk Indonesia. ini di mana-mana sekarang selalu saya sampaikan semenjak kemarin juga di acara Forum Energi di Jakarta sudah sampaikan. Dengan demikian, ini membuat NTT sekarang dengan Tour de NTT ini menjadi semakin mantap sebagai provinsi garam dan terang di Indonesia dan dunia. Kita punya garam sekarang ada di Rote yang akan menjadi sentra garam yang besar juga di Indonesia. Itu nanti akan jutaan ton nanti akan hadir garam dari sana. Belum lagi nanti dari Malaka, Kabupaten Kupang, Sabu, Sumba dan sebagainya. Juga kita nih punya provinsi yang menjadi daerah di mana banyak sekali sumber daya pembangkit dari energi baru terbarukan, geotermal 1.000 lebih megawatt, ada 10.000 megawatt lebih dari angin, lebih 60-an ribu dari surya, hampir 1.000 dari air dan ada juga hampir 1.000 dari arus laut. Itu semua kita akan dorong nanti mana yang investor mau terlibat silakan masuk. Nanti ini menjadi bagian dari Tour de NTT yang membuat NTT akan menjadi sport tourism dan tadi itu menjadi provinsi yang bisa. Kemarin di Jakarta nih sama teman ini bagus nih Mel pakai judul ini juga. NTT menjadi provinsi garam dan terang dunia. Kan cocok banget sama umat di sini nanti. Terima kasih. Wow, keren banget ya. Bahkan banyak yang tertarik ya Pak Gub ya. Nah, sekarang kalau kita bicara soal anggaran nih Pak Gub, tentunya kan butuh biaya ya atau anggaran. Apakah pemerintah NTT juga menyediakan anggaran khusus nih demi suksesnya pelaksanaan event ini? Jadi kami sudah siapkan kurang lebih nanti 5 miliar rupiah. Kemudian juga nanti Bank NTT juga saya minta juga siapin 5 miliar rupiah. Nanti juga dari Kemenpora juga akan bantu kita juga duit. Belum nanti dari yang swasta-swasta lain. Saya udah komunikasi sama Dirut PT Freeport. Wow. Saya udah lapor Pak Balil nanti untuk bantu di Pertamina, beberapa perbankan juga sudah mau terlibat dan lain-lain. Intinya uang 5M dari provinsi dan Bank NTT ini kalau makin banyak sponsor nanti masuk, makin banyak kerjasama yang masuk, itu nanti tidak akan sampai 5M, itu akan turun. Saya sih berharap maksimal mungkin 1M, 2M dari provinsi sudah cukup lah. Karena demikian pun dari Bank NTT. Biar nanti sponsor nanti banyak masuk. Karena ini event pertama, makanya kami tadi bilang NTT siap 5M Pemda, Bank NTT saya minta siap juga 5M. Tapi kalau kita nanti cari sponsornya makin banyak masuk, mungkin maksimal mungkin 1M cukup lah dari provinsi, 1M dari Bank NTT juga kurang lebih cukup. Biar nanti kita akan baurkan antara dari APBN dan juga APBN dan APBD dan juga nanti dari swasta. Dan karena ini melibatkan APBN APBD, kami konsultasi juga sama BPK, BPKP, Kejaksaan, Kepolisian agar nanti pelaporannya harus memenuhi standar akuntansi pemerintah. Jadi biar nanti semuanya baik dan betul-betul memenuhi ketentuan dan tidak menjadi masalah kemudian hari. Dan ini menjadi dasar untuk nanti Tour de NTT di tahun-tahun berikut. Ini fondasinya ada di pertama ini. Kita bikin fondasi yang bagus. Dan saya lihat Pak Yanes dan tim juga ini mereka cukup bagus untuk mengurus ini semua dengan baik untuk aspek teknisnya nanti. Wow, keren banget. Artinya kalau sudah bicara seperti ini, ada kemungkinan the next event untuk the next year ya? Pasti. Ini menjadi agenda tahunan. Ini menjadi agenda tahunan. Akan kami bikin agenda tahunan sehingga nanti kalau ada nama orang yang Tour de France, ada Tour de Singkarak, Tour de Ijen, Tour de Banyuwangi, NTT mesti punya Tour de NTT kelas dunia yang dibuat per tahun nanti. Nah ini yang kita mau bikin dasarnya yang kuat nanti di tahun pertama ini. Wow, keren banget. Oke Pak Gubernur, nah sekarang mungkin saya ke Pak Noldi ya, terkait masalah kondisi jalan saat ini yang juga menjadi perhatian ya, apalagi yang akan dilalui para pembalap ya. Koordinasi dengan Balai Jalan Nasional, pemerintah kabupaten kota juga mempersiapkan jalur-jalur yang akan dilewati oleh para peserta tur ini seperti apa nih Pak Noldi? Terima kasih Kak Radi. Jadi kami telah melakukan persiapan. Pada saat survei awal sudah mendapatkan titik-titik yang kurang baik dan setelah itu langsung dikoordinasikan. Kalau ini status jalan nasional maka BPJN sudah dikoordinasikan dan mereka sudah turun langsung penanganan. Begitu juga kalau status jalan provinsi, Dinas PU provinsi juga sudah langsung melakukan penanganan sehingga diharapkan pada saat pelaksanaan balap itu seluruh race pace-nya sudah dalam kondisi baik. Nah, tadi ada masukan dari Pak Yanes terkait penginapan nih. Masih kurang di penginapan nih di beberapa titik begitu. Koordinasinya akan seperti apa nanti dari Dinas Pariwisata? Ya, jadi kalau untuk penginapan ini
tentu hotel-hotel dipersiapkan. Nah, ada beberapa kota yang tentu hotelnya belum terlalu siap karena dari aspek jumlah. Ya. Nah, yang menjadi prioritas adalah seluruh pembalap harus masuk hotel. Nanti tim itu kita sedang berkoordinasi dengan Polda, jadi itu nanti bisa dipinjam tenda rigging yang dengan penginapan tempat tidurnya itu yang nanti akan menampung tim-timnya seperti itu. Ini bisa tambah lagi nih Pak Nol. Ya. Ini buat para pemain bisnis pariwisata yang mau membuat juga yang non konvensional yang sama ini ada yang gedung-gedung itu. Ya. Ini bisa juga untuk bagi yang memiliki atau ingin membuat bisnis pariwisata yang pakai kayak model glamping itu. Nah, ini momennya nih. Benar-benar, betul. Jadi betul. glamping itu kan justru kan NTT kita belum bertumbuh. Malah istri saya yang ingatin saya. Istri saya bilang gini, "Bang, kita nih glamping di NTT itu belum ada tuh, Bang." Gua pikir-pikir benar juga nih. Kita bikin di ini kan bisa jadi salah satu model nih. Benar. Tinggal kita siapin aja, mungkin disiapin yang untuk 2 tempat sekaligus. Jadi kalau satu tempat ini dipakai, persiapan kota berikutnya sudah ada. Setelah itu ini dibongkar pindah ke tempat lain lagi. Dan kalau glamping kan buka tutupnya gampang, Iya. cepat. Jadi saya berpikir juga benar juga, ini bisa jadi salah satu bisnis baru pariwisata nih. Betul, Bikin glamping. setuju. Jadi pokoknya Tour di NTT ini bagi semua orang yang punya kreativitas, inovasi, ini momennya untuk main di NTT, urusan pariwisata. Tuh, Pak Yanes juga bilang betul, setuju. Daripada ribut gitu kan, Iya. udah ribut sebenarnya sangat instan, minimalis, tapi juga punya manfaat yang baik buat Iya. ya. Artinya kita sama-sama begitu menikmati wisata alam gitu ya di setiap titik-titik yang ada itu kan juga Setuju. keren ya, Pak. Nah, kalau sekarang kita bicara keterlibatan media nih, ya bagaimana nih? Apakah di setiap etape akan ada media dan liputan live juga mungkin dari panitia Kalau mempersiapkan media itu? suruh minta Pak Yanes saja yang Pak bicara. Yanes, jelaskan. Kan orang Kompas Pak Yanes nih, jagoannya. Pak Yanes, silakan Pak Yanes. Jadi gini, kalau sementara sih kami live streaming ada. Live streaming itu akan terakhir kan kita uji coba kemarin di Tour de Ijen bagus hasilnya dan itu akan kita tingkatkan. Cuman memang di live streaming itu persoalan bagi kita di NTT itu soal sinyal. Makanya kan kami juga sudah sampaikan ke Pak Gubernur untuk meminta bantuan Telkomsel dan Telkom untuk memperkuat sinyal sepanjang jalur. Sehingga live streamingnya tetap bagus lah selama event berlangsung. Lalu soal peliputan kita juga akan pasti melibatkan karena bagaimanapun juga event ini akan baru bisa heboh kalau dapat dukungan luas dari media, baik itu media online, media sosial, bahkan influencer. Iya, itu sudah pasti ya, otomatis setiap etape ya Pak ya? Bukan hanya kita malah mau bawa mereka dari awal sampai akhir. Oh keren. Mungkin saya bisa mendaftar. Boleh langsung ini RRI Pro 1 main. Iya mantap nih, boleh nih. Kita langsung mendaftar terjun juga kalau saya mau coba glamping juga. Iya. Itu glamping tuh saya mau tawarin bisnis baru bagus tuh glamping. Iya, harus ikut itu sehingga rasakan itunya. Kalau wartawan tanpa terlibat di lapangan itu dia tidak akan merasakan suasananya. Dia lapornya akan datar kalau dia tidak terlibat di situ. 10 sampai 21 September ya, Pak Yanes ya? Sebetulnya mulai tanggal 8 itu pembalap sudah tiba semua di Kupang. Itu sudah pemanasannya tanggal 8. Itu sudah main-main dia Kota Kupang, Kabupaten Kupang yang kebagian itu. Iya, jadi mungkin 8 sore itu ada yang sudah mulai latihan. Oke, baik. Persiapan ada 8 ya. Oke, baik. Iya. Nah, kalau kita bicara soal sistem penjuaraannya dari panitia penyelenggara sendiri seperti apa ini? Jadi ini kan kita akan libatkan komisar. Komisar itu adalah wasit, itu dari PBIC. Karena kita sekarang kan event kita kan sudah dapat rekomendasi juga dari PBIC, dari izin dari PBIC, sehingga kan komisar itu akan dari mereka. Kalau tahun depan misalnya kita sudah mendaftar di UCI, maka komisar itu bisa bagi dua, ada juga nanti komisar dari UCI. Nah, dalam penentuan dalam itu kan nanti kan ada tiap hari itu kan ada lomba yang untuk pemenang hari itu, kemudian ada lomba tanjakan dan lomba sprint. Itu titik-titiknya sudah kami tentukan. Lalu juga nanti ada pembalap Asia dan pembalap Indonesia. Nah, yang akan seru itu di sprint dan di tanjakan. Di setiap tim dalam ada 5 pembalap itu biasanya itu ada yang jago sprint dan ada yang jago tanjakan. Jadi tidak ada yang dua-duanya. Sehingga karena terakhir kan nanti akan menentukan juara timnya di finish nanti. Tapi setiap hari mereka akan memperebutkan secara individu lomba-lomba tadi.
Kemudian untuk apa? Karena gini, biasanya kalau rata-rata kita finish kita di 10 etape ini semuanya tempatnya datar. Maka itu kemungkinan dari jarak 1 kilo sampai 2 kilo itu mereka udah sprint dengan kecepatan tinggi, sehingga kami menyertakan timing system di tempat finish untuk menentukan siapa yang menjadi yang terdepan. Karena bisa saja ketika sprint mata manusia tidak cukup untuk melihat siapa yang terdepan. Tapi timing system ini akan bisa menentukan itu. Dengan demikian menghindari keributan. Baik, Pak Yanes, kalau kita bicara terkait persiapan ini kan ya, apa yang menjadi fokus utama yang penting yang mungkin masih kurang nih untuk pemantapannya hingga 100% kesiapan? Pertama ini koordinasi kami dengan daerah. Karena dengan luas wilayah 3 pulau itu kami harus cukup ekstra energi untuk koordinasi dengan mereka, karena terutama di wilayah Sumba dan Timor itu mereka belum punya bayangan tentang balap sepeda ini seperti apa. Oh, PR nih. Beda kalau di Flores itu mereka punya pengalaman di Tour de Flores 2 tahun, tetapi para pejabat yang dulu terlibat itu ada yang sudah pensiun. Sekarang ini muncul pejabat-pejabat baru yang saat itu mungkin tahu tentang Tour de Flores tapi dari jarak jauh. Dia tidak terlibat dekat. Ini yang butuh kami harus koordinasi, menjelaskan lagi ke mereka, ini loh modelnya nanti mekanismenya di lapangan itu seperti ini, kemudian di finish itu akan seperti ini, di start akan seperti ini. Memang ini butuh kerja keras. Jadi setiap hari itu saya itu selalu berkoordinasi dengan mereka, untuk mereka juga tanya ini kira-kira bagaimana. Saya juga jelaskan segala macam. Totalitas. Makanya kami rencanakan itu mungkin akan sekali lagi mutar keliling NTT ini ke kota-kota, mungkin tim kami 1-2 orang, kemudian akan keliling lagi untuk menjelaskan lagi satu persatu, sehingga untuk memudahkan koordinasi, apalagi terutama menjelang hari H dan pasca. Jadi pada saat menjelang finish dan start. Baik. Mungkin semangat mereka luar biasa. Antusias sekali berarti ya? Ya. Antusias dan semangat. Sangat. Karena ini jujur mungkin karena memang selama ini kan kita NTT kan tidak punya event besar, event-event yang bisa heboh di 12 wilayah di tiga pulau ini sekaligus, sehingga ketika ada event ini mereka sangat senang sekali. Semuanya terlibat di dalamnya. Baik, yang terakhir Pak Yanes, apa yang mau disampaikan harapannya juga ya dengan kesuksesan event ini yang tinggal 1 bulan tersisa ini? Ya, kalau dari saya itu sebetulnya ini apapun, sekalipun ini adalah ide Pak Gubernur, tapi haruslah dijadikan bahwa ini adalah event milik seluruh masyarakat NTT, jadi bukan gubernur. Jadi mungkin semua orang harus mulai terlibat dalam kesuksesan ini. Memang tahun pertama biasanya masih ada yang mengambil jarak, tetapi masuk tahun kedua dan kita bisa melakukan itu secara kontinu, maka saya kira masuk tahun kedua semua orang akhirnya mulai merasa memiliki. Dan memang untuk bagaimana mengajak orang yang masih mengambil jarak ini butuh pekerjaan besar, yaitu kita harus menunjukkan bahwa event ini bisa terselenggara dengan baik dan sukses. Itu aja sih. Meyakinkan ya, begitu ya, kita harus meyakinkan mereka. Harus percaya diri duluan nih sebelum meyakinkan orang lain, kita juga harus yakin dulu, begitu ya Pak Yanes ya? Iya betul. Baik, terima kasih Pak Yanes. Saya ke Pak Noldi lagi ya, terkait mengenai menurut Pak Kadis nih ya, apa sih dampak besar yang diperoleh dari event ini, terutama dari sisi pariwisata dan ekonomi. Nanti terakhir ditutup Pak Gub. Baik ya, jadi dampaknya yang pertama, dengan adanya event ini maka promosi untuk pariwisata seluruh NTT ini akan sangat baik, ya, berdampak pada promosi pariwisata. Terus yang kedua, dari kegiatan event ini tentu ada multiplier effect. Dalam seluruh aktivitas tentu ada berbagai aktivitas perekonomian, dan itu akan sangat baik untuk peningkatan pendapatan masyarakat, dan tentu akan berdampak pada perekonomian daerah. Itu pasti.
Baik, terima kasih Pak Noldi. Dan berikutnya Pak Gub juga bisa menyampaikan harapan besar nih Bapak Gubernur. Karena tadi disampaikan ini kalau sukses terlaksana ini udah masuk patennya buat tiap tahun nih akan diselenggarakan menjadi event reguler nih untuk NTT yang akan dipromosikan ke depan nih. Tentunya harapan besarnya untuk event tourism ini bagi masyarakat NTT seperti apa nih Bapak? Ya, saya punya pengalaman membuat event besar di NTT. Sebelum saya DPR RI, sebelum saya gubernur itu namanya Sayembara Ayo Bangun NTT. Itu saya buat 4 lomba di setiap tingkat 2 se-NTT. Kemudian semua finalis itu saya kumpulkan mereka itu ada yang di ND, ada yang di Atambua, ada yang di Sumba. Pakai biaya pribadi dan teman-teman saya aja, itu bisa saya selenggarakan well organized. Ini bukan pemerintah ya, saya pribadi dengan saya pun tim. Tahun 2017-2018. Dan di satu kesempatan waktu saya ketemu Bang Victor waktu belum jadi gubernur, dia bilang gini, Mel, lu mantap juga lu bikin acara ini, well organized dan tanpa melibatkan pemerintah, bukan uang pemerintah, bukan agenda pemerintah. Jadi kalau saya punya pengalaman bikin itu sebelum saya jadi DPR RI dan sebelum saya jadi gubernur, apalagi jadi gubernur. Perangkat begini banyak, uang ada, pasukan ada, teman-teman di mana-mana ada, jadi mestinya lebih bagus gitu. Waktu itu saya bikin cuma dengan dibantu oleh teman-teman, anak-anak muda, pemuda mahasiswa dari berbagai tempat. Itu bisa 1.000 orang itu, finalnya kami bikin di ND, puluhan ribu orang nonton final paduan suara dan seterusnya, itu bisa jadi dan bagus waktu itu. Sekali lagi saya belum DPR RI, saya belum jadi gubernur, hanya pakai biaya pribadi dan kawan-kawan. Dengan tim anak muda bisa bagus bikin begitu. Tingkat 2 se-NTT saya buat lomba, ada finalisnya saya bawa ke ND, bawa ke Atambua, bawa ke Sumba Timur tuh di Lewa. 4 lomba. Tanpa anggaran pemerintah, tanpa jabatan publik. Nah hari ini dengan jabatan publik sebagai gubernur, dengan pengalaman sebagai DPR RI, teman di mana-mana, dengan niat baik dan ini kesempatan bagi semua orang, mestinya semua orang bisa kerja. Dan kami pastikan bahwa saya akan buka sedemikian rupa agar semua orang bisa terlibat dan mengambil manfaat di perlombaan ini. Mau pemerintah pusat boleh, swasta boleh, semua kepala dinas silakan tampilkan kehebatan dia, termasuk Pak Noldi dan teman-teman. Juga demikian para kepala daerah. Event ini menjadi event terbuka. Nanti Pak Yanes dan teman-teman akan menjadi pelaksana teknisnya. Dan dengan potensi yang ada di NTT yang luar biasa ini, sport tourism ini akan menjadi penarik gerbong untuk berbagai hal, pariwisata, ekonomi, budaya, tumpah ruah kita bikin di tempat ini. Dan dengan demikian event ini akan menjadi event tahunan. Sekali lagi event tahunan yang kita buat. Sekali lagi karena ini pertama kita buat yang baik, yang tadi Pak Yanes sampaikan tadi itu jadi dasar. Nanti ke depan itu kedua ketiga itu sudah menjadi modal dengan tahapan yang pertama ini. Memang ini melibatin orang-orang yang saya lihat kompeten sekali ya. Di PBAC juga turut terlibat. Pak Yanes dan teman-teman juga oke. Nanti saya juga nanti rencana Pak Yanes mau ketemu Ibu Vinda dan tim, mereka juga akan support kita. Ibu Vinda ini sepupunya Pak Presiden yang juga punya pengalaman di sini dan yang lain banyak sekali. Pokoknya setelah ini kita buka banyak orang yang mungkin terlibat nih. Ternyata NTT itu membuat orang jatuh cinta. Menarik ya. Dan saya mau tutup dengan lagu kemarin itu saya bilang begini, kita tuh punya lagu yang itu menggambarkan bagaimana nikmatnya NTT ini, ikan air di pantai. Itu lagunya itu mungkin menjadi gambaran dari bagaimana kita urus satu NTT ini kalau dengan sukacita, dengan happy, dengan gembira, menikmati orang itu pasti semua orang akan happy. Kurang nikmat apa kita hidup di NTT? Nah itu lagu itu saya bawa ke Jakarta. Jadi kemarin waktu saya diinterview sama salah satu televisi nasional, saya nyanyikan lagu ini. Ini lagu ini kan balada, ini kan juga kita punya ungkapan syukur gitu. Betul. Jadi kurang nikmat apa kita hidup di NTT, ikan naik di pantai. Nah, jadi itu lagu yang nanti akan juga kita munculkan di dalam Tour de NTT. Keren, luar biasa. Aduh, saya jadi bersemangat sekali nih. Oh, tapi yang paling terakhir nih, bener saya lupa. Ini karena kita sudah memasuki Agustus ya. Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Ulang Tahun Indonesia, kemerdekaan kita yang ke-80. Pada kesempatan yang sama juga, kami minta kesediaan Pak Gubernur untuk boleh menyampaikan pesan kemerdekaannya. Greeting saya. Iya. Baik. Di ulang tahun yang ke-80 ini, kita mensyukuri semua yang sudah dilalui oleh bangsa Indonesia, oleh Provinsi NTT. Kita boleh menikmati 80 tahun kemerdekaan
Dan tentu dengan spirit kemerdekaan yang ke-80 ini, dirgahayu kemerdekaan yang ke-80 ini, kami berharap agar kita semua terus membangun Indonesia, terus membangun NTT dengan penuh cinta, dengan penuh semangat, dengan penuh optimisme dan positif, dan terus menggambarkan bahwa Pancasila yang Bung Karno renungkan dan temukan di ND, di Flores, di NTT ini, yang spiritnya itu kalau diperas oleh Bung Karno tuh, kata beliau dari 5 sila ini yang terbesar itu adalah gotong royong, yang oleh Melki Joni kami lakukan dengan namanya Ayo Bangun NTT ini, bisa betul-betul kita praktekkan di semua pekerjaan kita dengan baik. Menurut saya kalau kita bekerja dengan spirit Ayo Bangun NTT, Ayo Bangun kota dan daerah kita masing-masing, dengan gotong royong yang kuat, mestinya tidak ada apapun yang di NTT ini tidak bisa kita lalui dengan baik. Yang penting spiritnya gotong royong. Kerja bareng-bareng, kerja sama-sama, dan nikmat itu bersama-sama. Termasuk juga untuk tour di NTT nanti. Terima kasih banyak Pak Gubernur atas waktunya bersama dengan Pro 1 pada kesempatan pagi hari ini. Pak Noldi terima kasih banyak. Ya, juga makasih banyak Bu. Pak Yanes juga terima kasih banyak ya sudah bergabung juga Ya, bersama dengan sama-sama. kami. Harapan kita Ya, bersama ya. sekali lagi ya, sport tourism atau pariwisata olahraga ini sektor yang semakin penting dalam industri olahraga, terutama juga di Nusa Tenggara Timur, untuk kita mempromosikan kekayaan alam dan budaya kita yang unik bahkan menarik begitu. Jadi kalau orang datang tidak kecewa, kita nge-treat mereka ya sebagai tamu supaya mereka nanti mau kembali lagi ke sini. Sampai bertemu lagi nanti dalam kesempatan dialog aktual kita. Setelah ini kami akan hadirkan Kupang Siang. Tetaplah bersama kami. Oke, ya, makasih.